Shalom adik-adik semua. Wah, gak kerasa ya, kita udah ketemu lagi loh di hari Minggu ini. Gimana adik-adik udah pada bangun belum? Udah ya, udah harus pada bangun, udah harus pada mandi, sikat gigi, pokoknya udah harus siap. Kenapa? Karena kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami masih boleh untuk bangun ya Tuhan, untuk masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan selama sepanjang hari, selama seminggu ini, selama kami bersekolah, dan hingga sekarang kami boleh sama-sama beribadah dan akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin, biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mendapatkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita semua ini anak-anaknya Tuhan loh. Tuhan yang sudah memilih kita satu persatu. Kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Maka ketika Tuhan memanggil Lause, memanggil adik-adik semua, kita mau ya untuk mendengar panggilan dari Tuhan. Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya Tuhan Yesus amat cinta pada Lause, pada adik-adik semua. Maka dari itu kita mau ya untuk sedikit demi sedikit kita mau berubah untuk semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita mau angkat pujian sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya ubahku, sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, ya ubahku. Oh juru selamat,
tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lembat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, ya ubahku, ya ubahku. Oh juru selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, kita mau segera mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berita selanjutnya, Indonesia mengalami berbagai kejadian bencana alam sepanjang bulan Januari 2021 ini. Bagaimana update terkini mengenai kejadian bencana alam akan disampaikan oleh salah satu jurnalis Bungur TV di Geraha BNPB Jakarta. Selamat siang, bisa disampaikan mengenai update terkini bencana alam di Indonesia sepanjang bulan ini? Ya, tadi siang pihak BNPB Indonesia kembali mengupdate sebaran kejadian bencana alam di Indonesia periode 1 hingga 31 Januari 2021 yang terjadi. Pada hari ini, 31 Januari 2021, pukul 15.00 WIB, pihak BNPB Indonesia mencatat jumlah kejadian bencana alam di Indonesia yang terjadi sebanyak 263 kejadian. Dengan kejadian bencana alam yang paling banyak merupakan kejadian banjir, kemudian disusul oleh kejadian puting beliung, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, kebakaran hutan, dan erupsi gunung api. Kemudian sebanyak 1.548.173 jiwa merupakan korban terdampak dan korban mengungsi akibat bencana alam. Lalu sebanyak 191 jiwa merupakan korban meninggal dunia dan 9 korban masih belum ditemukan hingga saat ini. Lalu sebanyak 12.042 jiwa merupakan korban luka-luka akibat bencana alam ini. Sebanyak 36.534 rumah mengalami kerusakan dengan paling banyak derajat ringan. Kemudian juga sebanyak 124 buah fasilitas mengalami kerusakan sebagai dampak akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia pada bulan Januari 2021 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya langsung dari Geraha BNPB Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga protokol kesehatan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai update kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin terus bertambah. Hingga hari ini, 31 Januari 2021, dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia mencatat penambahan kasus baru terkonfirmasi positif sebanyak 12.001 kasus. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif di Indonesia saat ini sebanyak 1.078.314 di Indonesia. Kasus sembuh bertambah sebanyak 10.719 sehingga total kasus sembuh saat ini 873.221. Selain itu, 270 orang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 dan total kasus kematian sebanyak 29.998 orang. Dengan positivity rate COVID-19 di Indonesia pada hari ini sebanyak 36,18%. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Tuhan, pada waktu ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat tumbuh di dalam hati kami dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati Rausa yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang Rausa ucapkan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jadi pada akhir bulan Januari kemarin, Rausa menonton sebuah berita tentang bagaimana keadaan Indonesia pada saat itu. Dan harusnya sih sampai saat ini masih terjadi ya adik-adik. Yuk kita tonton dulu yuk berita apa sih yang Rausa tonton pada akhir bulan Januari kemarin. Nah adik-adik, dari berita yang tadi kita tonton, kita bisa melihat betapa dunia ini, termasuk Indonesia, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Banyak orang-orang yang membutuhkan pemulihan atas diri mereka yang sedang sakit. Banyak orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan hal ini juga terjadi ketika Tuhan Yesus berada di dunia untuk melakukan pelayanannya. Banyak orang-orang pada saat itu juga membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan harapan atas segala penderitaan yang mereka sedang alami. Dan juga banyak orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, belum pernah mendengarkan Injil yang sesungguhnya. Atau mereka sudah pernah mendengarnya, tapi mereka tidak mau percaya atau belum percaya. Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan ketika ia berada di dunia ini. Banyak pelayanan seperti ia menyembuhkan orang-orang sakit, ia memulihkan kondisi-kondisi yang orang-orang sedang sakit. Kemudian juga ia mengajar, ia berkhotbah tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ia berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain untuk melakukan pelayanannya bersama para murid-muridnya. Di dalam Alkitab terdapat banyak kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Ada dua kisah yang Rausa mau sampaikan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang. Seperti ada dua orang buta yang tidak bisa melihat. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dua orang buta ini dengan penuh iman menyatakan bahwa Yesuslah sang anak Daud. Hal ini menunjukkan bahwa mereka percaya kalau Tuhan Yesus adalah kunci untuk mengatasi penderitaan mereka, yang akan memulihkan mereka, yang akan mengangkat mereka dari penderitaan yang mereka sedang alami saat itu.
Selain itu, ada kisah lain ketika ada seorang yang mengalami bisu, tidak bisa berbicara. Dan hal ini karena orang ini dirasuki oleh roh jahat. Tuhan Yesus pun mengusir roh jahat tersebut. Dan akhirnya dua orang buta tadi dan orang yang bisu ini pun bisa sembuh. Dua orang buta ini kembali bisa melihat. Orang yang bisu ini bisa kembali berbicara. Dan kita bersyukur ya adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu ajaib dan begitu berkuasa. Tapi sayangnya tidak semua orang suka adik-adik dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dengan pekerjaan yang begitu ajaib ini. Banyak orang-orang yang tidak suka, termasuk orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini, mereka iri dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka makin tidak suka. Karena makin banyak orang yang menyukai Tuhan Yesus, yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus, yang lebih memilih mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dibandingkan orang-orang Farisi ini. Akhirnya orang-orang Farisi ini lama-lama karena mereka semakin tidak suka, mereka menuduh Tuhan Yesus yang tidak-tidak, bahkan membuat kabar yang tidak benar, membuat hoax mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal berbagai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu justru menyatakan kemahakuasaannya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu merupakan kebenaran yang tidak bisa disalahkan begitu saja. Suatu saat Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan bersama para murid-muridnya dari satu kota ke kota lain untuk melakukan pelayanannya. Lalu Tuhan Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya. Dari murid-murid, kemudian dari orang-orang Yahudi, dan orang-orang lainnya yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Selain itu, Tuhan Yesus juga melihat banyak orang-orang sepanjang perjalanannya. Ada kesamaan yang Tuhan Yesus lihat adik-adik, yaitu betapa mereka mengharapkan sebuah pemulihan. Betapa mereka ingin mendengarkan kabar sukacita agar mereka bisa dipulihkan, penderitaan atas mereka bisa diangkat. Matius, salah seorang murid Tuhan Yesus, menggambarkan kisah ini di dalam Alkitab. Ia menuliskan bahwa orang-orang ini seperti domba-domba. Domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Gembala, seperti yang kalian tahu adik-adik, tugasnya adalah memimpin domba-domba, kemudian mengatur, menjaga agar tidak ada yang hilang. Tapi orang-orang ini seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Mereka ke sana, kemari, tidak ada arah, tidak ada yang memimpin mereka, tidak ada yang memandu mereka. Mereka seperti membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada yang menolong mereka. Dan mereka dibiarkan begitu saja. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan saat melihat orang-orang ini. Adik-adik, tahukah kalian apa itu belas kasihan? Belas kasihan merupakan sebuah emosi ketika kita melihat seseorang mengalami sesuatu dan kita bisa merasakan apa yang seseorang tersebut rasakan, yang orang-orang tersebut sedang alami. Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan, merasakan belas kasihan yang begitu besar terhadap orang-orang ini. Ia melihat orang-orang ini menderita. Dan ia tidak hanya melihat saja adik-adik. Ia merasakan, ia mengerti apa yang orang-orang ini alami, apa yang orang-orang ini sedang gumulkan. Dan Tuhan Yesus tidak hanya, saya hanya melihat dan saya tahu dan saya mengerti. Tidak, tapi Tuhan Yesus juga melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan orang-orang ini. Ya adik-adik, segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan itu karena belas kasihannya yang begitu besar, kasihnya yang begitu besar bagi orang-orang pada masa itu.
Tuhan Yesus melakukan banyak hal, seperti yang tadi Lause sudah sebutkan. Dan ini untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh orang-orang itu. Seperti ia menyembuhkan orang-orang yang sakit, ia memulihkan orang-orang yang sakit. Dan ia juga mengusir roh jahat. Ia juga memberi makan banyak orang. Itu untuk meringankan penderitaan fisik yang dialami oleh orang-orang tersebut. Lalu Tuhan Yesus juga mengabarkan, berkhotbah mengenai kebenaran Injil yang sesungguhnya, memberitakan kabar baik, dan ia memanggil orang-orang yang berdosa, yang tidak layak, untuk bertobat dan menjadi murid-muridnya, mengikutinya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan terlebih adik-adik, Tuhan Yesus melakukan sebuah tindakan yang begitu ajaib, yang begitu hebat untuk meringankan penderitaan rohani, termasuk apa yang Lause alami dan adik-adik alami dan orang-orang alami, yaitu dosa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus meringankan, bahkan menghapus dosa kita dengan ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita yang sebenarnya gak layak ini, yang terhilang ini, bisa kembali dipulihkan hubungannya, agar kita agar kita kembali pulih hubungannya dengan Allah. Dan hukuman maut yang harusnya kita terima, kita tidak terima, dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu hebat, yang tak terhingga untuk kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi penuainya sedikit. Di manakah para penuainya? Tuaian yang dimaksud adalah orang-orang yang belum pernah mendengarkan tentang kebenaran Injil yang sesungguhnya. Dan juga orang-orang yang mungkin sudah pernah mendengarkan tapi belum percaya. Dan penuai di sini adalah orang-orang yang siap untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus berkata, maka berdoalah, mintalah kepada Bapa agar Bapa mengirimkan penuai-penuai tersebut. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah tuaian merupakan orang-orang yang belum pernah mendengarkan tentang Injil, ataupun orang-orang yang pernah mendengarkan Injil, tapi belum percaya atau tidak percaya. Dan penuai di sini atau pekerja merupakan orang-orang yang bersedia dan siap untuk memberitakan Injil kepada orang-orang tersebut. Dan Tuhan Yesus pun meminta kepada para murid-muridnya untuk berdoa agar Tuhan memanggil dan mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-murid, sama seperti Bapa yang mengutus aku datang ke dunia, maka sekarang aku mengutus engkau untuk melayani, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Dan murid-murid pun terkejut. Murid-murid berkata, bagaimana bisa? Biasanya kami selalu berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Kami selalu melakukan perjalanan pelayanan bersama Tuhan Yesus. Sekarang kami harus pergi sendirian. Tuhan Yesus pun berkata, kalian jangan khawatir dan kalian jangan takut. Kalian tidak perlu pergi sendirian, karena aku akan mengutus kalian berkelompok 2-2 orang. Kalau berdua, kalian dapat saling menolong. Janganlah membawa apapun di dalam perjalanan ini. Jangan bawa makanan atau uang, dan tidak perlu membawa 2 helai jubah. Lalu murid-murid pun masih ragu-ragu. Mereka berkata, tapi kami harus makan apa selama perjalanan?
kami harus bagaimana? Apakah kami harus tidur di luar? Bagaimana? Banyak keraguan-keraguan yang terjadi di dalam pikiran murid-murid. Dan Tuhan Yesus pun menjawab, jangan khawatir, percayalah kepada Bapamu yang di sorga. Ia akan menggerakkan setiap orang di kota dan di desa untuk menerima kalian dan memberi kalian makan, serta memberikan perlindungan di dalam rumah mereka. Mintalah kepada Bapa dan percayalah bahwa kalian akan menerima semua yang kalian butuhkan. Kalau kalian diterima dalam satu rumah, tinggallah di rumah itu sampai kalian meninggalkan kota atau desa itu. Jangan berpindah-pindah. Berdoalah untuk berkat dan damai sejahtera atas rumah yang telah menerimamu. Dan biarlah keluarga ini akan menerima berkat dari Bapa, karena mereka telah menerima hamba-hamba Tuhan. Lalu murid-murid bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, tapi bagaimana Guru jika kami ditolak? Dan Tuhan Yesus pun menjawab, keluarlah dari desa atau kota yang menolak kalian. Kebaskanlah debu dari kakimu. Hal ini akan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak mau menerima hamba Tuhan yang membawa kabar baik, kabar sukacita kepada mereka, bahkan mengusirnya. Murid-murid pun terdiam dan memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apakah mereka sanggup melakukan semua ini? Apakah mereka sanggup melakukan pelayanan pengabaran Injil ini? Dan Tuhan Yesus pun berkata, hari ini aku memberi kuasa kepadamu sekalian untuk dapat menyembuhkan orang, untuk dapat mengusir kuasa setan dari orang-orang yang tertindas. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan memberikan kuasa kepadaku untuk melakukan pekerjaan Bapa di dunia ini, begitu juga hari ini aku mengutus kalian dan memberi kuasa yang sama kepadamu. Karena sekarang kalian menjadi utusanku. Yang menerima kalian, menerima aku. Dan yang menolak kalian juga menolak aku. Pergilah, jangan takut, percayalah. Dan Tuhan Yesus pun mengutus para murid-murid ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil dan melakukan pelayanan-pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Para murid-murid pun memberitakan Injil, kemudian juga melakukan berbagai mujizat, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita, kebenaran yang sejati. Dan juga murid-murid melakukan berbagai hal yang membawa kabar baik bagi semua orang. Sekarang adik-adik, apakah kalian mau untuk melakukan, untuk menaati apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita? Yaitu menjadi murid-murid yang membawa kabar baik, kabar sukacita bagi sekeliling kita. Di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini, penuh dengan ketidakpastian ini, dan masih banyak orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang hilang, yang berdosa ini. Apakah kalian mau memberitakan kabar sukacita ini, kabar harapan ini kepada semua orang? Biarlah kita terus meminta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memberitakan kabar baik ini dan menjadi pembawa harapan bagi semua orang. Adik-adik, Lause mau mengajak kita semua berdoa. Beberapa pokok doa yang akan Lause minta adik-adik untuk adik-adik doakan juga. Yang pertama adalah kita mau berdoa bagi para korban bencana alam. Kita tahu adik-adik ini kondisi tersebut tidak mudah, dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka dapat melewati ini semua. Dan kita juga mau berdoa bagi para pasien-pasien COVID-19 yang masih berjuang agar bisa sembuh. Kita juga mau berdoa bagi para tenaga kesehatan, bagi para dokter, bagi para suster, dan bagi para tenaga kesehatan lainnya yang merawat para pasien COVID-19 ini. Biarlah di tengah apa yang mereka sedang alami ini, mereka dapat terus percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus bersama mereka dan Tuhan terus menguatkan mereka. Dan yang terakhir, kita mau berdoa juga ya adik-adik, biarlah kita, setiap dari kita dapat sungguh-sungguh membawakan kabar baik bagi sekeliling kita, memberikan kabar baik bagi sekeliling kita, menceritakan tentang Injil, tentang Kristus yang turun ke dunia, menyelamatkan kita dari dosa. Dan ialah sang sumber harapan kita, sang sumber kekuatan kita, dan kasih-Nya adik-adik yang begitu besar. Dan biarlah adik-adik di tengah kehidupan kita, di tengah kita sedang bersekolah, di tengah kita sebagai anak-anak, atau dan adik atau cici atau koko, pokoknya sebagai apapun kita, di dalam kehidupan kita masing-masing, biarlah adik-adik kita dapat membawakan kasih, membagikan kasih sukacita kepada sekeliling kita. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita, pembawa harapan bagi sekeliling kami. Kami tahu Tuhan, hal ini tidak mudah, tapi kiranya Tuhan yang menolong kami, yang memampukan kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi para korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan dan harapan bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka dapat terus percaya kepadamu, dan percaya kepadamu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam kondisi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pasien COVID-19 di tengah perjuangan mereka agar mereka bisa sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Biarlah Tuhan mereka dapat terus percaya kepada Engkau yang sungguh Tuhan Engkau begitu maha kuasa. Dan biarlah mereka dapat terus bersandar kepada Engkau, sang sumber kekuatan sejati, sang harapan sejati. Dan kami juga mau berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berjuang juga dalam merawat para pasien COVID-19 ini. Biarlah di tengah kelemahan mereka, di tengah kecapean mereka, Engkau terus memberikan kekuatan ya Tuhan, agar mereka dapat terus melayani, dapat terus merawat pasien-pasien COVID-19 ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi diri kami, kiranya kami dapat terus menjadi pembawa kabar sukacita, pembawa harapan bagi sekeliling kami. Biarlah kami dapat terus mengabarkan Injil ya Tuhan bagi sekeliling kami, bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, itu semua memuliakan nama-Mu. Dan apapun yang kami lakukan, Engkau memperkenankannya ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Lause Yosepin yang telah membawakan firman Tuhan. Sekarang Lause mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengakui iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang hormat bersama dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini sebagai ungkapan syukur kita atas
berkat dan kasih Tuhan dan juga meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui 2 cara, yaitu dengan mentransferkan ke rekening gereja yang tertera di layar ini, ataupun juga dengan men-scan QR Code yang tertera di layar ini. Kita mau naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa untuk mengiringi persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yuk adik-adik kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bila pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan, dan itu boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami ingat baik-baik. Ya Tuhan, kami juga sekarang memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, Tuhan tolong berkati persembahan ini. Tuhan yang tolong pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui gereja-Mu ini, biarlah persembahan dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan saja, dan biarlah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih atas pimpinan-Mu selama ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang tolong juga pimpin kami, setiap dari kami, sehingga kami boleh untuk terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau untuk diutus sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.